sebab nanti kau akan hilang arah. Lalu tinggallah kau sendiri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Azara Fidi Umaira dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Ingin melakukan wawancara mengenai psikologi pendidikan dalam pembelajaran di sekolah ini, Bu. Yaitu mengapa psikologi pendidikan berperan penting dalam pembelajaran bagi guru dan siswa, Bu? Tentu saja itu sangat berperan penting bagi guru dan siswa, karena psikologi itu bisa membantu guru untuk memahami siswa belajar secara lebih efektif. Psikologi pendidikan itu mencakup beberapa hal, diantaranya kita bisa mencari informasi, terus bisa menyimpan informasi, mengolahnya, dan kemudian diberikan kepada siswa. Kemudian psikologi pendidikan itu dapat membantu siswa yang kesulitan dalam belajar karena kita sudah memahami anak tersebut. Dengan ilmu itu kita juga bisa, seorang guru bisa membuat asesmen yang akurat dan relevan sehingga bisa membuat anak untuk lebih paham lagi dalam pembelajaran, mengidentifikasi anak supaya kita bisa supaya kita mengidentifikasi anak, supaya anak yang kesulitan dalam belajar itu bisa kita pahami untuk kita beri pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak dan menyusun strategi yang lebih baik lagi. Baik, Bu. Terus bagaimana motivasi dalam psikologi pendidikan mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah ini, Bu? Motivasi yang seharusnya untuk apa tadi? Motivasi dalam psikologi pendidikan mempengaruhi proses pembelajaran, Bu. Bagaimana Ibu memberi motivasi itu kepada? Tentu saja motivasi itu sangat penting ya diberikan kepada anak. Dengan kita seorang guru memberikan motivasi kepada anak, itu bisa memacu anak untuk lebih giat lagi belajar. Dengan motivasi bisa menunjang anak untuk lebih sukses. Dengan guru lebih giat memotivasi anak bisa lebih aktif dalam belajar. Kemudian anak-anak yang fasik dengan guru selalu memberi motivasi bisa lebih aktif lagi jadinya. Terus bagaimana cara belajar Ibu sehingga anak-anak didik Ibu bisa dekat dengan Ibu? Kalau soal kedekatan sama anak didik, pastilah semua anak didik itu dekat dengan gurunya, terutama guru kelas. Pertama kita kenali dulu anak itu, bagaimana kita berikan keterbukaan kepada anak. Kita sebagai seorang guru berikan keterbukaan kepada anak. Kemudian kita mendengar keluh kesah anak. Ya, kita sebagai seorang guru tidak membanding-bandingkan anak. Terus ini anaknya pandai, tidak bisa seperti itu. Kita sayang anak yang pandai, ini anaknya yang kurang lari di sekolah atau di kelas itu kita bedakan. Jadi kalau kita beda-bedakan itu, kita tidak bisa menjadi seorang guru yang baik. Berikan keterbukaan kepada anak, dekati anak, terus berikan pujian. Jika anak itu memang bisa, berikan pujian. Kalau seandainya anak itu kurang bisa, kita tidak boleh meremehkan dia, tapi kita berikan support, semangat terus pada anak tersebut. Apalagi kalau anak itu ada masalah, dia baru memberikan cerita kepada kita dengarkan. Jadilah kita seorang guru yang bisa jadi pendengar yang baik bagi anak. Baik, Bu. Terus mengapa pemahaman tentang perkembangan kognitif penting dalam psikologi pendidikan bagi peserta didik, Bu? Karena dengan kita memahami perkembangan kognitif, itu dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan materi pengajaran. Kemudian dengan perkembangan kognitif itu kita juga dapat merancang kurikulum ya. Kita rancang kurikulum yang dapat mempertimbangkan tahap perkembangan kognitif anak. Kita juga dapat memilih strategi belajar dengan kita mengetahui perkembangan kognitif anak. Ya, gitu.
Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu. Semoga Ibu sukses selalu dalam menjalankan sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih.